بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masuk di bab yang baru, di halaman yang ke-42 ya, yang cetakan Saudi, yaitu babul khaufi minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Taib sebelumnya saya sampaikan terkait PR kemarin ya, bahwa orang-orang munafik pun melintasi sirat. Orang munafikin melintasi sirat. Nah, dalilnya adalah dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12 sampai 15. Ya. Ketika orang-orang munafikin mengatakan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari manakala orang-orang munafikin dan orang-orang munafiqat, yakni wanita-wanita munafik, mengatakan kepada orang beriman, tunggulah kami, naktabis min nurikum, kami akan mencari, mendapatkan dari cahaya kalian wahai orang yang beriman. Nah kata para ulama, ini menunjukkan orang-orang munafik melintasi sirat. Dan orang dalam melintasi sirat, sebagaimana juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa yu'ta kullu insan minhum munafiq aw mu'min nuran. Setiap orang akan diberi cahaya, baik dia orang munafik atau orang mukmin. Ya. Kemudian summa yatba'uhu ala jasri jahannam. Kemudian akan diikutinya di baik, ganti ya. Ini. Tes. Baik. Jadi dalam hadis Muslim dijelaskan setiap orang yang beriman dan orang munafik diberi cahaya. Ya. Lalu orang-orang akan melintasi cahaya, melintasi jembatan atau sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Itu tergantung ya amalannya. Nah, cahaya orang munafikin ketika melintasi sirat itu mati. Ya. Cahaya miliknya orang-orang munafikin mati.
Summa yadfa'u nurul munafikin, kemudian matilah cahaya orang-orang munafik. Nah, maka yang kemarin telah memberi jawaban yang telah memberi jawaban dan jawabannya benar Zuraidah. Ada enggak hadir enggak Zuraidah? Ada. Taib. Terus Ukhti Yulia. Ada? Taib. Ada enggak yang menang ini yang lagi hamil? Ada yang lagi hamil? Hana juga, Hana. Taib. Ukhtiwati ada? Taib. Ada yang lagi hamil? Maksudnya tak kasih bukunya, buku tentang enggak? Mudah-mudahan yang enggak hamil, yang sudah nikah tapi mudah-mudahan. Baik. Berarti satu Ukhti Hana Safira, kemudian Wati Yulia 3 ya, satu lagi Zuraidah 4, kemudian Ummu Amirah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, cuman 5 ya, dikasih ya Aldi ya. Yang saya sebut tadi namanya ada semua di sini? Ada, tuan-tuan. Saya ulangi ya. Yuli, Ummu Amirah, Zuraidah, lalu Ukhti Yulia, Wati, kemudian Hana Safira ya. Baik. Ya, kita baca. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, babul khawfi minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Bab takut dari kesyirikan. Bab ini diletakkan oleh muallif setelah sebelumnya membahas tentang bab keutamaan tauhid, pentingnya tauhid, urgensi tauhid ya. Maka sangat cocok sekali, tepat sekali kalau diletakkan setelahnya bab takut jatuh kepada lawan dari tauhid, yaitu syirik. Oleh karena itu kata para ulama bahwa dengan lawannya kita mengetahui sesuatu ya. Jadi kesimpulan dari bab ini adalah bayan khuturati syirki, bayan penjelasan tentang bahaya kesyirikan dan takutnya kita dari kesyirikan. Yang dibahas dalam bab ini dari dua segi secara umum. Yang pertama, bahwa syirik tidak diampuni dosa oleh Allah, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Itu segi pertama, kita takut dari kesyirikan. Yang pertama, anna syirka la yughfaru abadan. Yang bisa nulis Arab, kalau ada faedah-faedah dengan bahasa Arab, ada istilah, ada kalam ulama, ya tulis. Kalau yang bisa ya, bagi yang bisa nulis Arab pelan-pelan, walaupun ya mungkin tidak maksimal, tidak apa-apa, tulis Arabnya. Jadi takut kepada kesyirikan pada bab ini secara umum dari dua hal. Yang pertama, anna syirka la yughfaru abadan, syirik tidak diampuni selamanya. Yang kedua,
Yang dikhawatirkan dari kesyirikan pada bab ini maknanya yakni anna syirka minhu syirkun asghar, bahwanya kesyirikan yang diantaranya syirik kecil, ya'ridu lil muslim fi ibadatihi li rabbih, karena bisa jadi syirik kecil ini akan muncul pada seorang muslim pada ibadahnya. Artinya seorang muslim apalagi yang sudah ngaji tauhid mungkin tidak jatuh kepada syirik besar ya, tidak menggantungkan jimat-jimat, mungkin tidak nyembah kuburan. Iya, tapi bisa jatuh kepada syirik kecil. Itu yang harus kita juga takutkan. Apa syirik kecil yang dimaksud? Tanpa sadar bisa jadi jatuh, yaitu riya. Yaitu apa? Riya dalam bab ini. Makanya itu yang dikhawatirkan Nabi kan, kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan menimpa pada kalian itu syirik kecil, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, apa syirik kecil yang dimaksud? Kata Nabi, qala riya, yang dimaksud riya. Nah, ini bukan membatasi syirik kecil itu hanya riya, bukan, tapi Nabi mendefinisikan ini bil misal, dengan contoh. Ya, bil misal, dengan contoh. Maka dengan kita mengkaji kesyirikan berjamaah, dan kita harus khawatir takut jatuh kepada kesyirikan supaya paham hakikat tauhid. Maka kata para ulama, wa bididdiha tatabayyanul asya, dengan lawannya kita menjadi jelas sesuatu. Jadi kita mengetahui sesuatu dengan lawannya. Ya. Baik. Kemudian sebelum kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, kita akan sedikit bahas dulu tentang syirik dan pembagiannya secara singkat saja. Syirik itu definisinya kalau secara bahasa diambil dari kata al-musyarakah, itu sekutu. Ya, sekutu. Tapi kalau ditinjau dari definisi secara istilah, maka ada tinjauan umum, ada tinjauan khusus syirik itu. Syirik jika diartikan dengan tinjauan umum, artinya apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ini definisi syirik secara istilah, ditinjau dengan tinjauan makna umum. Apa itu? Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, mensetarakan, taswiyah, selain Allah dengan Allah. Selain Allahnya apapun, malaikatkah, nabi rasul, orang saleh, wali, habaib, ustad, kiai, keris, nyiroro kidul, enggak dibeda-beda. Pokok semua yang disetarakan itu ya dengan Allah disebut syirik. Enggak dibedakan walaupun dia nabi atau rasul, walaupun dia nyiroro kidul. Jadi sama saja kesyirikan itu. Jadi jangan dianggap kesyirikan kalau yang disekutukan itu bukan nabi rasul, orang soleh, yakni orang-orang yang tidak soleh. Tidak, hatta orang soleh pun sama definisinya. Saya ulangi, taswiyatu ghairillahi billah, mensejajarkan, mensetarakan selain Allah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, pada perkara yang menjadi kekhususan Allah, atau pada setiap hal yang menjadi kekhususan Allah. Kekhususan Allah ada berapa? Ada 3. Dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa as-sifat. Ya. Baik. Adapun definisi yang kedua, secara istilah ditinjau secara khusus, maka definisi syirik adalah khusus
pada ibadah, yakni sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Walaupun masing-masing dari kekhususan Allah itu ada syiriknya. Dalam rububiyah ada syiriknya, dalam uluhiyah, dalam ibadah ada syiriknya, dalam asma wa sifat pun ada syiriknya, namun beda istilah. Kalau syirik itu diistilahkan dalam rububiyah dan juga dalam uluhiyah Allah, tapi dalam nama atau sifat-sifat Allah namanya bukan syirik tapi ilhad namanya. Orangnya disebut mulhid. Kalau dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah disebut syirik perbuatannya, orangnya disebut musyrik. Maka di dalam tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam menciptakan, menghidupkan, mematikan. Ketika ada orang meyakini ada pencipta selain Allah, berarti syiriknya dalam rububiyah. Ya. Demikian pula dalam asma wa sifat. Ketika ada orang yang menetapkan ada nama atau mensifati Allah dengan apa yang tidak disifati oleh Allah, maka itu jatuh kepada kesesatan, namun bukan syirik namanya, tapi apa? Ilhad. Orangnya disebut mulhid. Dan ilhad pada nama dan sifat Allah itu secara umum dua saja. Satu, ta'til, mengingkari. Yang kedua, tamsil, menyerupakan secara global ya. Jadi tersesatnya orang di dalam nama dan sifat Allah, apa yang pertama? Secara umum ada dua saja. Apa yang pertama? Apakah kesesatannya dinamakan ilhad namanya ya? Orangnya disebut mulhid. Bagaimana ilhad di dalam nama dan sifat? Ilhad di dalam nama dan sifat ada dua secara umum. Satu, at-ta'til. Ta'til artinya mengingkari. Mengingkari nama atau sifat, atau mengingkari sifat, atau mengingkari sebagian sifat. Di antara kelompok yang jatuh kepada kesesatan ta'til yang mereka disebut al-mu'attilah istilahnya, itu yang masyhur ya, ada 5 kelompok. 1 Jahmiyah, 2 Mu'tazilah, 3 Asy'ariyah, 4 Maturidiyah, 5 Kulabiyah. Dan ta'til ini ada 2, ada ta'til yang kulli, ta'til yang total seperti Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah, total ya. Ada ta'til yang juz'i, sebagian. Mengingkarinya itu sebagian, dan pengingkarannya itu ada yang dengan cara menyelewengkan makna, namanya tahrif, seperti kaum Asy'ariyah. Maturidiyah dan Kulabiyah itu juz'i namanya. Kalau total kulli, ini ta'til al-kulli, siapa contohnya? Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Adapun kelompok yang masuk kepada tamsil ini banyak. Tamsil yakni yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini rata-rata nih banyak di antara sekte-sekte Syiah. Termasuk di antaranya kelompok Al-Karomiyah, itu melakukan dalam sifat Allah itu tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Siapa namanya? Muhammad bin Karom ya, dari kelompok, atau dia pentolan dari kelompok Al-Karomiyah. Baik. Jadi syirik itu kalau umum ya pada 3 hal tadi. Syirik pada hal yang menjadi kekhususan Allah. Kalau syirik yang khusus, syirik pada ibadah, walaupun ada pada rububiyah jelas, ada juga pada asma wa sifat. Namun syirik pada asma wa sifat tidak dinamakan dengan syirik, tapi apa namanya? Ilhad, istilah lainnya. Jelas jemaah ya? Baik. Adapun macam-macam syirik, ada beda pendapat ulama. Ada yang membagi kepada 2 saja, besar dan kecil. Dan ada yang membagi kepada 3, besar, kecil, dan khafi. Siapa di antaranya yang membagi kepada 3 ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi kata beliau syirik itu ada 3, bukan 2. Besar, kecil, dan khafi. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya,
bahwa yang Nabi khawatirkan menimpa umatnya itu syirik khafi. Ketika ditanya apa itu syirik khafi, kata Nabi, yani yakumu rajul fayusalli fayuzayyina salatahu. Itu orang salat lalu memperbagus salatnya bima yamdahu bihin nas, karena dipuji oleh manusia. Itu syirik khafi. Namun wallahu taala alam, yang kuat madhab mayoritas syirik terbagi dua saja, besar dan kecil. Adapun khafi itu masuk di antara pembagian tadi. Ada besar yang khafi, ada kecil yang khafi. Dibagi dua juga masing-masing, yaitu jali dan khafi. Yani ada syirik besar jali, ada syirik besar khafi. Syirik kecilnya pun dua, syirik kecil jali, syirik kecil khafi. Ini sudah diulang-ulang ya. Sudah kita bahas diulang-ulang masalah ini. Nah, taib. Apa itu syirik besar definisinya dan apa itu syirik kecil? Baik para jemaah sekalian, syirik besar definisinya tadi sarful ibadah atau sarfu nau'in minal ibadat li ghairillah, memalingkan jenis dari ibadah atau memalingkan ibadah kepada selain Allah. Adapun syirik kecil apa definisinya? Syirik kecil apa definisinya? Definisi yang mencakup para jemaah sekalian, definisi syirik kecil yang mencakup, syirik kecil itu adalah definisinya dia yang harus terpenuhi dua sifat. Itu yang mencakup ya. Jadi syirik kecil itu definisinya adalah dia yang harus mencakup dia dua sifat. Dan itu tercantum dalam sebuah kaidah, kullu. Kalau ini kayaknya perlu dicatat ini jemaah. Definisi syirik kecil, dan ini terangkum dalam sebuah kaidah. Kullu ma kana wasilatan lisyirkil akbar wa wasafahu asyari'u bi annahu syirkun fa asgharu. Jadi setiap yang menjadi wasilah dalam tanda kurung perantara menuju kepada syirik besar, dan agama menamainya syirik, maka itu adalah syirik kecil. Berarti syirkul asghar, syirik kecil itu hakikatnya majtama'a fihi wasfan, apabila terkumpul dua sifat. Apa sifat pertama? Agama menamainya syirik. Terus yang kedua sifatnya apa? Dia menjadi wasilah kepada syirik besar. Berarti dengan definisi ini tidak setiap yang menjadi wasilah kepada syirik besar harus disebut dengan syirik kecil, tidak. Apabila agama tidak menamakannya syirik. Contohnya apa? Salat menghadap kuburan. Salat kepada Allah menghadap kuburan. Ini syirik bukan? Tadi definisinya. Salat menghadap kuburan syirik bukan? Salat kepada Allah ya. Bukan menyembah ahli kubur, bukan. Salat tahajud kepada Allah menghadap kuburan atau di kuburan wali. Syirik bukan? Bukan syirik.
Karena agama tidak menamainya syirik, walaupun itu menghantarkan kepada syirik. Jelas ya? Nah, sebagian ulama mendefinisikan begitu. Pokoknya syirik kecil itu setiap yang menghantarkan kepada syirik besar, dia syirik kecil walaupun nggak dinamai syirik. Sebagian begitu. Makanya itu definisi yang tidak mencakup. Yang mencakup harus terpenuhi berapa? 2 sifat tadi. Jelas di sini? Contohnya apa? Yang disebut-sebut oleh agama syirik seperti man ta'alaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, syirik. Jadi ada nama-nama syiriknya dulu. Seperti perkataan semua syirik-syirik dalam ucapan, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Semua yang sumpah dengan nama selain Allah maka dia syirik. Maka sumpah mengatakan masya Allah wa syi'ta, mengatakan laula Allah wa anta, ya, mensejajarkan Allah dalam ucapan, ini semuanya jamaah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Nah, itulah syirik kecil ya. Jadi ada 2 sifat harus terpenuhi di situ. Dan syirik kecil ada dalam perkataan dan perbuatan. Maka boleh nanti mungkin ditambahkan syirik kecil, yakni setiap perkataan dan perbuatan yang menghantarkan kepada syirik besar dan agama menamainya juga syirik, maka itu syirik kecil. Syirik kecil itu ada dalam perkataan dan perbuatan, bukan dalam hati. Kalau dalam hati itu namanya sudah syirik besar. Maka syirik-syirik dalam perkataan kalau diikuti dengan hati besar. Syirik-syirik perbuatan yang diikuti dengan hatinya besar. Jadi syirik besar. Maka kaedahnya dalam masalah syirik kecil ada 2 kaedah penting dalam masalah syirik kecil. Kaedah yang pertama, kullu afradi syirkil asghar qad tasiru syirkan akbar bihasabi i'tiqad. Syirik kecil bisa berubah menjadi syirik yang besar tergantung keyakinannya, tergantung keyakinan hatinya. Itu satu kaidahnya. Terus kaidah yang kedua tentang syirik kecil adalah martabatus syirkil asghar min haitsul jinsi akbar min jinsil kabair. Oh, ini penting ini. Yani tingkatan syirik kecil ditinjau dari jenisnya dosa. Tingkatan syirik kecil ditinjau dari jenis dosa, dia itu lebih besar daripada dosa besar. Walaupun disebut kecil, kecil itu dibanding dengan syirik akbar. Tapi dibanding dengan dosa besar, syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Syirik kecil lebih besar dosanya daripada berzina. Itu maksudnya. Mana dalilnya jemaah? Di antara dalil perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, la an ahlif billahi kadhiban ahabu ilayya min an ahlif bi ghairillahi sadiqat. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah walaupun dalam hal dusta lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun dalam perkara kejujuran. Paham maksudnya? Ibnu Mas'ud ini apakah sedang menghalalkan dusta? Beliau berbicara ini apakah sedang menghalalkan dusta? Tidak. Tapi ingin menunjukkan tingkatan dosa. Sumpah dengan nama selain Allah syirik apa? Sumpah dengan nama selain Allah syirik apa tadi? Syirik kecil. Setiap syirik-syirik dalam perkataan asalnya syirik kecil ya, Ma. Sumpah dengan nama selain Allah syirik kecil. Taib. Berdusta itu dosa apa? Besar apa kecil? Berdusta loh jemaah. Besar. Berdusta itu dosa besar. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan, aku berdusta dengan sumpah menyebut nama Allah lebih aku sukai. Dusta itu lebih aku sukai. Asal sumpahnya menyebut nama Allah daripada jujur namun sumpahnya menyebut nama selain Allah. Nah, itu menunjukkan dosa-dosa besar dibandingkan syirik kecil
itu kecil. Ini syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa besar. Tapi apa al-furuq, perbedaan-perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar? Di antaranya jemaah, yang pertama, syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama, membatalkan syahadatnya. Adapun syirik kecil, la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Terus yang kedua perbedaannya, asyirkul akbar yukhalladu sahibuhu finnar. Syirik besar itu kekal pelakunya di neraka, adapun syirkul asghar la yukhalladu sahibuhu finnar. Adapun syirik kecil tidak kekal dia. Kalaupun harus masuk neraka dia tidak kekal. Syirik yang ketiga bedanya, syirkul asghar, syirkul akbar, syirik besar itu pelakunya kafir. Pelakunya kafir. Wasyirkul asghar, adapun syirik kecil pelakunya tetap disebut muwahhid, ahli tauhid tetap, namun naqisul iman, imannya kurang. Ya. Yang keempat, asyirkul akbar yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar itu menggugurkan seluruh amalan. Syirik besar itu seluruh amalan, dari mulai akil balik sampai dia berbuat syirik tersebut, gugur, hancur, hangus seluruh amalannya. Terus kalau taubat gimana jemaah? Kalau taubat balik lagi. Kalau kita sudah mendelete file, masuk ke sampah ya, apa namanya ya? Hah? Terus kita ini kan lagi kan, apa namanya, apa namanya? Nah, nggak paham. Itu nanti kan balik lagi kan? Kayak gitu kalau taubat. Tapi kalau syirik kecil, yuhbitul amal ladzi qaranahu. Syirik kecil itu hanya menggugurkan amalan yang diiringi dengan kesyirikan itu saja, tidak seluruhnya. Nah, itu dia ada beberapa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Jelas jemaah? Kalau sudah jelas, kita baca syarah dari Syekh Fauzan hafizahullah. Taib. Qala al-mu'allif wa qaulullahi azza wa jalla. Dan firman-Nya Allah azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Maksud di bawah kesyirikan maksudnya ya. Duna bisa diterjemahkan selain, bisa terjemahkan duna di bawah. Dan yang tepat sebenarnya terjemahan duna dalam ayat ini di bawah kesyirikan. Karena ada dosa selain syirik juga yang tidak diampuni, yaitu dosa kekufuran. Maka kurang tepat kalau diterjemahkan selain kesyirikan. Tapi di bawah kesyirikan baru itu tepat. Karena ada dosa selain syirik juga yang tidak diampuni oleh Allah. Seperti dosa kekufuran. Gitu. Baik. Namun syaratnya apa di sini? Liman yasha. Allah ampuni itu tidak mutlak, tapi terikat dengan syarat-syarat, hanya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti spekulasi lah istilahnya kalau bagi kita. Bisa diampuni, bisa tidak. Cuman kalaupun tidak diampuni dosa di bawah kesyirikan itu, kalaupun harus masuk ke dalam neraka misalnya, tidak akan kekal seperti dosa syirik besar. Taib. Taib. Ayat ini para jamaah sekalian menjelaskan bahaya kesyirikannya. Dan yang dimaksud dengan Allah tidak mengampuni itu maksudnya apabila terbawa mati belum taubat. Tapi kalau ditobati dosa apapun, dosa syirik, dosa kufur, kalau taubat Allah akan ampuni. Dalilnya mana? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya tanpa terkecuali. Maksudnya dengan bertaubat. Adapun kalau tidak bertaubat, dosa terbawa mati,
Maka kalau dosa itu kesyirikan, Allah tidak ampuni jelas. Tapi kalau di bawah kesyirikan, kalaupun belum bertobat, berarti maknanya apa? Bisa diampuni, tidak diampuni. Itu yang dimaksud dengan tahtal masyiah. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang Islam yang mati bawa dosa selain dosa kesyirikan, di bawah dosa kesyirikan, walaupun belum tobat, dibawa kehendak Allah di akhirat kelak, imma disiksa atau diampuni oleh Allah. Banyak sebabnya, imma diampuni karena rahmat Allah langsung murni, atau karena doa orang-orang yang hidup, atau karena syafaat, banyak macamnya. Makanya jamaah sekalian, harus besar harapan kita kepada rahmat Allah, ya. Nah, ayat ini kita akan kaji ayat ini dulu sebelum kita baca penjelasan dari Syekh Fauzan. Ayat ini, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan para jamaah, ya. Apakah al-murad bihada syirki? Apakah yang dimaksud dengan syirik ini? Besar atau kecil maksudnya? Yang Allah tidak ampuni dalam ayat ini dosa syirik, maksudnya syirik besar atau syirik kecil? Yang jawab besar salah. Syirik apa? Syirik yang kecil pun salah. Berarti ada khilaf para ulama, ya. Menurut mayoritas para ulama, jumhur ulama, ayat ini maksudnya syirik ini khusus syirik besar saja. Itu ya. Syirik besar saja. Adapun pendapat yang kedua, di antaranya pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Lah, bukan. Yang mengatakan syirik besar, ya. Yang dimaksud syiriknya syirik besar saja, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama maksudnya syirik yang besar. Pendapat yang kedua, yang tidak diampuni dalam ayat juga termasuk syirik umum besar dan kecil. Ya, jemaah. Siapa yang berpendapat ini? Ibnu Taimiyah. Jadi termasuk syirik kecil pun gak diampuni oleh Allah kalau mati belum tobat. Paham dah maksudnya? Syirik kecil mati belum tobat tetap gak diampuni berdasarkan ayat ini. Yani umum berarti, bukan hanya syirik besar saja. Ini pendapat siapa? Yang pendapat pertama tadi memang madhab mayoritas jumhur para ulama ahli sunnah, jumhur. Namun yang mengatakan ini diantaranya satu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Namun di dalam kitab yang lain, beberapa yang lain, jadi Syekhul Islam juga terkadang mengambil pendapat yang mengatakan dengan ikut mazhab mayoritas juga. Intinya kalau Syekhul Islam, ya, ada dua pendapat. Bisa jadi memang syirik kecil, syirik besar, bisa jadi memang juga syirik kecil sama-sama. Yang jelas ini khilafi yang demikian kuat. Di antaranya lagi yang berpendapat ini Imam Ahmad berjamaah dalam mazhab Hambali. Menurut Imam Ahmad, syirik kecil pun gak diampuni berdasarkan ayat ini. Ya. Demikian pula Syekh Siddiq Hasan Khan, ulama India, ulama ahli sunnah dari negeri India. Ya, Khan. Kenal enggak? Enggak, kenalnya Syahrukan, Sambelkan. Ini ulama ahli sunnah dari India, Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Ya. Taib. Namun perlu diingat, ulama yang mengatakan dosa syirik kecil dalam ayat ini pun misalnya umum tidak diampuni, perhatikan, tadi kita sudah tahu kaidahnya. Walaupun syirik kecil ini dalam ayat tidak diampuni, apakah dia kafir? Syirik kecil? Tidak. Terus, kalaupun harus masuk neraka, apakah dia kekal di nerakanya? Tidak. Dan juga harus diberi catatan, walaupun yang dimaksud oleh ayat syirik kecil juga tidak diampuni,
ya, karena ini sifatnya umum, besar atau kecil sama, tidak diampuni oleh Allah. Namun harus diberi catatan penting, kalaupun harus masuk neraka tidak akan kekal, dan bisa jadi dia tidak akan masuk neraka. Bisa jadi. Kenapa para jemaah? Tidak diampuni memang, namun dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Katanya tidak diampuni, kok tidak masuk neraka? Iya, karena sudah diambil siksanya ketika di alam barzakh. Makanya alam barzakh itu bagi orang muslim kadang-kadang bisa menjadi nikmat saat disiksa. Siksa kubur bagi seorang muslim bisa menggugurkan siksa dari api neraka jahanam. Ya, termasuk siksa-siksa di dunia. Jadi bala-bala bencana siksa di dunia bagi seorang muslim itu justru lebih baik dia terima daripada harus siksa ditangguhkan di akhirat. Makanya ciri Allah mengendaki kebahagiaan, ajjalahum uqubatan fi dunya. Allah segerakan hukumannya di dunia, itu tanda orang diberi kebaikan. Tapi kalau Allah ulur-ulur sampai mati, berarti Allah menginginkan dia disiksanya di mana? Di alam akhirat. Dan lebih berat mana jemaah? Ya tentu lebih berat alam akhirat siksa itu. Maka ini perlu catatan penting di sini. Jadi kalaupun dosa syirik kecil tadi tidak diampuni, namun catatan penting satu, dia tidak dikafirkan. Yang kedua, tidak kekal kalau harus masuk neraka, bahkan kemungkinan tidak harus masuk neraka walaupun vonis ini tidak diampuni. Kenapa? Karena azabnya sudah diambil di alam kubur atau ketika mati atau di arasatul qiyamah. Jadi penderitaan-penderitaan akhirat para jamaah sekalian bagi orang mukmin itu nikmat, bisa menjadi penggugur dosa. Matinya saja orang Islam, kata Nabi, al-mautu kaffaratun likulli muslim. Sakaratul maut atau mati itu adalah kafarat bagi setiap muslim. Berarti mati bagi orang kafir apa? Perskot azab, DP istilahnya kalau kredit bagi orang kafir. Makanya jamaah sakaratul maut itu sama sakitnya, mau kafir mau muslim sama. Nah, kalau sekarat itu semuanya sakit. Ya. Apa mau nyoba? Ya nanti semua kita akan merasakan insya Allah. Ya enggak insya Allah pasti. Ya. Sama sakit semuanya. Makanya Nabi sakaratul mautnya sampai bolak-balik pingsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya mati itu ada sakaratnya. Itu yang rasa sakit dialami setiap orang. Setiap yang bernyawa, salah sendiri bernyawa. Ketika keluarnya harus demikian, sudah sunatullah, sakit semuanya. Yang beda itu nanti muslim kafir saat ruh keluar dari arah kepala ini yang membedakan. Ada yang lemah lembut keluarnya, ada yang keras. Ya, itu yang membedakan. Adapun sakaratul maut semuanya sama para jemaah. Ya. Makanya ketika Fatimah menangis saat Nabi menderita saat mau wafatnya, ketika Nabi sangat menderita, Fatimah sampai nangis. Ya. Lalu kata Nabi, "Laisa li abiki karbun ba'da hadza." Wahai Fatimah, wahai Ananda Fatimah, kata Nabi, sesungguhnya bapakmu setelah ini nggak akan lagi menderita. Jadi waktu meninggalnya menderita, setelah ini nggak ada lagi. Ya, makanya Aisyah mengatakan, aku nggak pernah cemburu kalau lihat ada orang mati kok kelihatan enteng, nggak cemburu aku, kata Aisyah. Kenapa? Karena aku melihat wafatnya Rasul demikian berat. Rasul itu, dan Rasul wafat di pangkuan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan keistimewaan beliau. Bahkan Nabi ketika sakit keras, panas, demam saat itu sampai 2 kali lipat panasnya manusia biasa. Itu Nabi tanya kepada istri-istrinya, aku di mana besok ini, giliran di mana? Ya, para istrinya tahu kalau Nabi itu ingin di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka terserah ya Rasulullah, dimanapun yang kau suka silahkan. Wes nggak mau lagi digilir-gilir istri sudah saat kondisi demikian. Ingin Rasul bahagia saat kematiannya di pangkuan siapa? Ternyata Rasul memilih Aisyah. Maka kalau Nabi ditanya, man ahabun nas ilaika ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasul? Pertanyaannya orang loh jemaah. Amr bin Al-As tanya Rasul, ya Rasul, siapa orang
Bukan siapa perempuan, tapi siapa orang yang paling kau cintai, kata Nabi, Aisyah. Subhanallah, Aisyah radhiyallahu anha. Yang kata orang-orang Syiah, Aisyah terlaknat jahanam, sekarang di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nabi yani beristrikan orang kafir yani. Jadi kata orang Syiah, Aisyah itu kafir sampai kematiannya itu di ulang tahun kan, atau diperingati kematiannya. Naudzubillah min dzalik. Nabi mengatakan manusia yang paling dicintainya bukan wanita lagi, manusia. Lalu Amr tanya, "Oh minar rijal, kalau laki-laki siapa ya Rasul?" Amr bin Al-As tanya gitu tuh supaya inginnya kamu gitu. Mudah-mudahan kan begitu. Ternyata Nabi jawab Abuha, bapaknya. Penasaran masih, Sumaman, lalu siapa ya Rasul? Suma Umar, lalu Umar. Terus disebut lain-lain, akhirnya Amr putus asa, wis enggak wis Rasul, ya wis. Sampai di situ enggak terus tanya Sumaman lalu siapa. Ya. Karena memang para jamaah sekalian, Amr bin Al-As itu seorang politikus ya, Islam, sangat cerdas sekali. Namun sayangnya beliau masuk Islamnya lambat, sama dengan Khalid bin Walid, satu level dia dengan Khalid bin Walid masuk Islamnya itu setelah peristiwa Hudaybiyah, terlambat termasuk. Sementara dalam Islam itu kedahuluan itu didahulukan, al-qidamah, kedahuluan itu. Makanya Allah menyebut wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Itu mereka yang mendapatkan keutamaan, yang mula-mula masuk Islam. Di sini juga menunjukkan betapa Rasul sangat bagus bermuamalah dengan istri, dengan kaum wanita, para jamaah. Tidak segan-segan Nabi mengatakan orang yang dicintainya adalah istrinya. Bangga, membanggakan. Ya. Jangan kayak antum, kalau istri antum selalu, kalau istri anak nggak bisa masak, istri anak gak enak istri, nggak pengalaman belas lah, no, istrinya dijelek-jelekan, malah harusnya dipuji-puji, dibanggakan, dimuliakan di hadapan majelis itu. Ya, istri anak alhamdulillah kalau masak luar biasa. Oh, Indomie, nah, ini kan lumayan, Indomie, masya Allah. Baik. Jadi ada khilaf ulama tentang ayat ini, apakah yang dimaksud syirik besar atau mencakup juga syirik kecil. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud tidak diampuni adalah syirik besar. Adapun syirik kecil seperti dosa-dosa besar lainnya di bawah kehendak Allah. Itu pendapat yang lain. Ini mayoritas. Ya. Ini mayoritas. Namun para jamaah sekalian, pendapat yang kuat wallahu taala alam, pendapat mayoritas ini yang mengatakan bahwa syirik kecil itu ke dalam urusan di akhirat itu sama dengan kabair tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jadi yang tidak diampuni hanya syirik yang besar. Ya. Tapi ingat, ini khilaf yang sangat tajam di antara para ulama. Untuk lebih hati-hati ya tentu hati-hati dengan syirik kecil pun dikhawatirkan memang masuk kepada ayat, karena ayat ini adalah umum para jemaah. Perhatikan lafaz ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kalau an masuk ke fiil mudhari, ya, yushraka itu kan fiil mudhari, masuk an itu disebutnya tuh masdar muawwal. Ditakwil harus menjadi masdar. Berarti masdar itu syirkun atau syirkan. Sehingga ayat ini innallaha la yaghfiru syirkan, an yushraka ditakwilnya apa? Syirkan. Sungguhnya Allah tidak mengampuni syirkun atau syirkan, ya. Berarti nakirah di sini syirkan menjadi nakirah, kan? Nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah pada konteks kalimat negatif, tidak diampuni. Apa? Syirkan. Ini berfaedah umum, yufidul umum. Jadi antum kalau belajar bahasa Arab, ada sebuah, ini dalam ilmu balaghah masuk pada pembahasan ini, bahwa kalau ada kalimat yang nakirah atau ada kata yang nakirah di kalimat negatif, maka berfaedah keumuman. Berarti umum, syiriknya itu besar ataupun kecil. Maka ini insyaallah pendapat yang hati-hati. Namun wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah yang mengatakan, ya,
syirik yang besar yang tidak diampuni, adapun syirik kecil tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wa qala al-Khalil alaihi salam wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan berkata Al-Khalil, siapa Al-Khalil? Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan juga jauhkan anak keturunanku an na'budal asnam dari menyembah, ya, dari perbuatan menyembah asnam, berhala. Jadi sonam jamaknya asnam. Asnam itu bentuk jamak dari sonam. Sonamun, sonamani, asnamun, asnam. Apa bedanya dengan al-wasan para jamaah? Ada lagi istilah wasan, bentuk jamaknya al-ausan. Bedanya, kalau sonam itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dalam bentuk patung, baik manusia ataupun hewan. Jadi kalau sonam itu segala sesuatu yang disembah selain Allah yang berupa patung, baik manusia ataupun hewan. Adapun al-ausan atau al-wasan, segala sesuatu yang disembah selain Allah dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk apapun. Makanya al-wasan itu a'amu minas sonam. Wasan lebih umum dari sonam. Kalau sonam kan khusus hanya apa? Patung manusia atau binatang. Tapi kalau wasan umum, entah itu kuburan, pohon, keris, ya, orang soleh dan semisal. Makanya Nabi doanya kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri sonaman atau wasanan. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sonam atau wasan. Artinya yang disembah selain Allah apapun bentuknya. Kalau sonam kan berhala, patung. Itu bedanya. Baik. Kita baca penjelasan dari Syekh di sini para jemaah. Munasabatul bab li kitab at-tauhid anna al-musannif rahimahullahu lamma dzakara at-tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu nasaba an yadhkura al-khawfa min diddihi wa huwa asy-syirku liyahdharahu al-mu'minu wa yakhafahu ala nafsihi. Betulkan harokatnya, setelah itu terjemahnya. Munasabah, kaitan, ketercocokan, korelasi, sama bahasa kerennya. Munasabah itu apa? Korelasi, keterkaitan, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Apa itu? Bahwasanya al-musannif artinya penulis, penyusun, pengarang, al-muallif sama rahimahullah, manakala dzakarat tauhid, manakala menyebutkan tauhid di awal, ya, di awal bab, wa fadlahu, dan fadilah tauhid, keutamaan tauhid, wa tahqiqahu, dan tahqiqnya apa? Man haqqaqa tauhid itu babnya, ya. Dan pemurnian tauhid, perealisasian tauhid, itu maksudnya. Nasabah itu cocoklah, tepatlah, sangat paslah, pantaslah, gitu ya, an yadhkura, untuk menyebutkan di bab ini al-khauf, takut, ya, min diddihi, dari lawan dari tauhid. Apa itu? Wa huwa asyirku. Nah, liyahdharahu, agar berhati-hati. Siapa? Al-mu'minu, orang yang beriman. Agar yang beriman hati-hati. Wa yakhafau, dan khawatir. Jangan sampai orang beriman merasa aman jatuh kepada kesyirikan. Tenang, saya sudah tamat kitab tauhid. Nabi Ibrahim saja bapaknya, mbahnya para nabi rasul, imamnya tauhid, Nabi Ibrahim saja takut, ya. Wa yakhafahu ala nafsihi, dan khawatir atas dirinya dari kesyirikan tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi yang punya kitab itu, kalau ngaji kitab itu, ya, kitabnya harus dibawa, terus bawa pensil, pena, dioret-oreti kitabnya, dan jangan pakai terjemahan.
Artinya terjemahan itu taruh di rumah. Buku terjemahan itu taruh di rumah. Kalau sedang dikaji, yang dikaji itu kita pelototin kitabnya. Jadi keliru kalau ngaji kitab tapi bawa terjemahan, keliru. Kapan bisanya? Kapan kita belajarnya? Tidak akan ada peningkatan belajar. Apalagi cuman ngaji kitab tapi cuman jiping saja, ngaji kuping saja, cuman melongo saja, nggak nulis, nggak nyatet. Dan pahalanya beda. Ya, pahalanya beda. Tentu lebih besar pahala orang yang betul-betul di majlis itu menulis, mencatat, al-istima', memfokus, mendengar dan semisalnya. Jadi diusahakan setiap kajian-kajian kitab, yang kaji kitab beda dengan kajian mungkin ya tematik atau semisalnya. Kalau kajian kitab ya harus kita bawa kitabnya, harus melihat, kemudian mencatat, mengharokati. Yang sudah ada harokatnya alhamdulillah. Kalau yang gundul berarti berusaha untuk kita belajar mengharokati, belajar pelan-pelan menerjemahkan. Ya. Minimal kan kita tidak belajar bahasa Arab misalnya, tapi dengan terus sering menerjemahkan begini, kalau kitab ini selesai satu kitab berapa ratus halaman, menerjemahkan terus, kan insya Allah lama-lama kita menjadi terbiasa dengan kosakata bahasa Arab ini. Anna sesungguhnya, bahwasannya, kan minimal kalau ada anna mengerti. Zakaro kadang-kadang artinya kemaluan, kadang-kadang artinya zakaro menyebutkan. Ya. Jadi tahu zakaro itu menyebutkan, tak pikir kemaluan toh. Enggak, zakar itu kemaluan, tapi juga zakar menyebutkan. Nah, tapi kita lihat al-khawfu tawaqqa'u makruhin wa huwa diddul amni. Al-khawf, apa arti al-khawf? Artinya tawaqqa'u makruh. Ya. yakni tawakal itu terjadinya makruh, hal yang tidak disukai. Wa dan dia al-khauf itu diddul amni, lawan dari aman. Nah, asyirku artinya sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Ini arti secara istilah ya, memalingkan suatu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Taib la yaghfiru an yushraka bihi ay la ya'fu an abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. La yaghfiru an yushraka bihi, apa artinya? Ay la ya'fu, artinya tidak memaafkan, ya, tidak mengampuni an abdin, atas hamba, ya, laqiyahu yang dia bertemu menjumpai Allah, wa huwa ya'budu sementara, maka perhatikan lafaz laqiyahu, artinya syaratnya dia bertemu Allah. Apa arti bertemu Allah? Mati maksudnya. Yang tidak diampuninya itu hamba apabila laqiyahu, dia bertemu Allah, yakni mati. Ini penting, garis bawah itu. Laqiyah itu garis bawah. Laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. Dia mati dalam keadaan menyembah selain Allah, belum taubat maksudnya. Paham ya? Berarti kalau taubat walaupun menyembah selain Allah, kalau ditaubati, Allah memaafkan tidak? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah memaafkan. Terus wa yaghfiru maduna dalika, apa artinya? Ay yaghfiru maduna syirki minadz-dzunub, yakni Allah mengampuni maduna syirki, yang di bawah kesyirikan. Jadi mengampuni, memaafkan yang di bawah kesyirikan, minadz-dzunub, dari dosa-dosa. Maksudnya selain syirik. Terus liman yasha, ay liman yasha'u al-maghfirata lahu, yakni bagi yang dikehendaki oleh Allah. Al-maghfirah, ampunan tersebut diberikan baginya, min ibadihi, dari hamba-hambanya, hasaba fadlihi wa hikmatihi, sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Ampunan diberikan kepada hamba itu sesuai apa? Hasaba fadlihi, sesuai dengan keutamaan, ya, karunia dari Allah, wa hikmati, dan hikmahnya. Jadi Allah mengampuni si fulan, tapi Allah tidak mengampuni si fulan dosa ini. Kenapa? Ya tergantung Allah, ada hikmah-hikmahnya di balik itu. Ya. Al-Khalil. Khalil itu puncak kecintaan yang paling tinggi, namanya Al-Khullah. Ya, cinta itu ada Al-Mahabbah, itu cinta biasa, mahabbah itu. Ada Al-Wud, ya, ada Al-Khullah. Nah, tingkat cinta yang paling tinggi Al-Khullah. Dan tidak boleh manusia sembarangan memberikan al-khullah kecuali kepada orang yang ditetapkan oleh syariat. Enggak boleh. Ya. Makanya gelaran khalil ini hanya orang tertentu. Di antaranya Nabi Rasul pun tidak semuanya.
Nabi Rasul pun tidak semua yang mendapatkan gelar Al-Khalil. Dia hanya Rasul dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu Al-Khalil? Alladzi balagha ala darajatil mahabbah, yaitu yang telah mencapai derajat atau tingkatan cinta al-mahabbah. Wal muradu yang dimaksud dengannya Al-Khalil di sini adalah Ibrahim alaihissalam alladzi takhadhuhu Allahu khalilan. Itu Ibrahim yang Allah telah menjadikannya dia sebagai khalil. Nah, terus wajnubni wa baniya, dan jauhkan aku dan anak-anakku. Ya. Artinya ij'alni, jadikan aku, wa iyahum, dan anak keturunan ini, dan mereka anak keturunanku maksudnya. Ini iyahum siapa? Mereka. Ini anak cucuku gitu maksudnya. Ini berarti dianjurkan jemaah kalau doa, dianjurkan kalau doa itu ya jangan doa untuk diri sendiri, tapi doakan istri kita, anak keturunan kita. Ya. Kita doa itu kan jarang ya. Kadang-kadang banyak orang-orang Islam mendoakan hanya dirinya saja. Jadi tingkatnya itu kita, orang tua kita, kemudian anak, istri, kemudian kaum muslimin. Ya. Kadang-kadang orang tua anak istrinya dilupakan. Doakan jemaah. Istri juga gitu, doakan suamimu, anak-anakmu, doakan. Makanya kadang-kadang kita tahajud jangan terus berjamaah. Berjamaah suami istri itu sesekali saja. Terkadang butuh istri untuk bersimpuh sendirian di hadapan Allah. Kadang-kadang kita pun perlu bersimpuh sendirian. Jangan bawa anak istri di belakang kita sholat, jangan. Sesekali boleh. Wong Nabi saja sholat tahajud, Aisyah tidur di mana? Di hadapannya. Kalau Nabi sujud, mau sujud, Nabi colek, Aisyah tekuk kakinya. Nabi bangkit, Aisyah selonjorkan lagi. Saking sempitnya kamar Nabi. Kita kamarnya kayak futsal biasa aja, kamar kita ini. Bisa main futsal di kamar kita sekarang ini, masya Allah. Rasul begitu sholat. Ya. Menunjukkan Aisyah tidak sholat, Rasulnya sholat. Nah, taib al-asnam, mana tadi? Ij'alni wa iyahum fi janibin. Jadikan aku dan mereka anak cucuku dalam atau di suatu sisi. Ya, wahayyizin ba'idin, dan tempat yang jauh, andalika dari hal tersebut, yakni menyembah berhala atau dari kesyirikan. Jadi jauhkan maksudnya. Terus al-asnam jam'u sanamin. Asnam itu jama' dari kata sonam. Wahum makana manhutan ala suratil bashar au suratin au surati ayyi hayawanin. Nah, itu dia. Jadi jama' dari sonam. Dan apa mereka itu maksudnya? Makana manhutan, apa yang manhut yang terukir atau terbentuk gitu ya, ala suratil bashar, di atas bentuk manusia, au surati ayyi hayawanin ya, atau bentuk apapun hewan apa saja. Ayyi itu apa saja, hayawanin dari hewan. Nah, itu namanya asnam atau sonam. Baik. Al-ma'na al-ijmali gitu. Al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula. Ya, jadi Syekh menjelaskannya satu persatu dari ayat. Ada 2 ayat kan? Makna global dari ayat. An Allah Subhanahu wa taala yukhbiru khabaran muakkadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yukhbiru, mengkabarkan, khabaran, berita atau kabar muakkadan yang pasti. Muakkad itu yang qat'i, pasti. Annahu, bahwa dia Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, li 'abdin, bagi hamba, laqiyahu, yang bertemu dengannya. Ini apa maksud bertemu tadi? Mati. Wa huwa musyrik, sementara dia musyrik. Ini menyekutukan Allah bihi, dengannya. Musyrik bihi, ya, dengan berita itu gitu. Bihi, jadi hi domir kembali kepada khabar. Bihi, dengan khabar yang muakkadan itu, liuhadzirana, ini supaya Allah memberi peringatan kepada siapa? Kita, minasyirki, dari kesyirikan. Ya, liuhadzirana, memperingatkan, al-hadar.
Wa annahu dan bahwasanya Allah yaghfiru akan mengampuni maduna syirki. Akan, dari mana akan? Kenapa enggak diartikan telah? Ya karena dia fi'il mudhari' yaghfiru. Akan. Maduna syirki, dosa di bawah kesyirikan. Apa yang di bawah kesyirikan minadz-dzunub berupa dosa. Liman yasha'u an yaghfira lahu, bagi siapa yang Allah kehendaki an yaghfir lahu, untuk Allah ampuni dia, tafadulan wa ihsanan, sebagai bentuk tafadulan wa ijlanan wa ihsanan, sebagai bentuk tafadulan. Apa tafadulan? Sebagai bentuk karunia, wa ihsanan, dan perbuatan baik dari Allah. Jadi kadang-kadang Allah mengampuninya tanpa sebab, tanpa adanya syafaat dulu atau doanya orang-orang yang hidup, tidak, tapi Allah ampuni karena memang tafadulan minallah wa ihsanan. Li'alla, perhatikan ini semua agar, kenapa Allah beritakan ini? Yang selain itu Allah ampuni bagi yang Allah kehendaki, li'alla agar kita tidak, li'alla agar tidak naknata, yakni kita putus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Al-qunut, kunut itu putus asa. Kunut pakai to. Kalau kunut pakai ta, kunut ta itu artinya berdiri atau doa saat berdiri, itu doa kunut. Tapi kalau pakai to, ya, qaf kunut artinya putus asa. Ya. La li'alla naqnata min rahmatillah, agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Tapi itu ayat yang pertama, jemaah. Dan tadi sudah kita bahas ya, apakah syirik besar atau kecil yang dimaksud, itu sudah kita bahas khilafiyah para ulama. Taib al-ma'na al-ijmaliyu lil ayati tsaniyah, makna global dari ayat yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim tadi. Anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbah, bahwasanya Ibrahim al-Khalil, sang kekasih Allah, al-Khalil alaihi salatu wassalam, atasnya salawat dan salam, yad'u, dia berdoa, rabbahu, kepada Rabbnya azza wa jal, an yaj'alahu huwa wa banihi, agar dijadikan oleh Allah dia dan juga anak cucunya, fi janibin ba'idin an ibadatil asnam, di sisi yang jauh dari menyembah berhala, wa an yuba'ida bainahu bainaha, dan agar dijauhkan antara dia dan penyembahan kepada berhala, li'annal fitnata biha, perhatikan, karena fitnah dalam menyembah selain Allah, penyembahan terhadap berhala, azimatun la ya'manul wuqu'a fiha, la wala ya'manu, ya, dan tidak aman, ya, jatuh kepada kesyirikan tersebut. Jadi apa namanya, Nabi Ibrahim saja, ya, yang demikian keagungan kemuliaannya, berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Maka kata para ulama, diantaranya di kalangan ulama tabi'in, ya, ada yang mengatakan, dan ungkapan ini sangat bagus sekali, yaitu namanya Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in, ya. Apa kata beliau? Catat perkataan beliau tentang Nabi Ibrahim ini. Man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim, maka siapa lagi yang merasa aman dari bencana kesyirikan setelah Nabi Ibrahim, ya. Man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim, ya. Ini faedah daripada doa Nabi Ibrahim agar dijauhkan dia dan anak cucunya dari menyembah berhala. Ini berarti menunjukkan besarnya kesyirikan. Padahal Nabi Ibrahim siapa? Imam para nabi dan rasul, ya, atau imam bagi manusia, bapak moyang nabi dan rasul. Karena kalau imam para nabi dan rasul adalah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Jadi doa Nabi Ibrahim dan doa para jamaah sekalian, ada dua macam doa, ya. Doa itu ada dua macam doa. Doa yang pertama
Doa mas'alah. Doa yang pertama doa mas'alah. Atau doa ibadah dulu lah. Yang pertama doa ibadatin, doa ibadah. Seperti puasa, sholat dan yang lain dari jenis ibadah. Itu doa. Ya. Dan disebut doa. Kenapa sholat disebut doa? Ngaji seperti kita ini doa, berjihad doa, bakti orang tua doa. Kenapa disebut doa? Karena dia dengan lisanul halnya, dengan perbuatannya itu berharap apa? Pahala. Dengan lisanul hal. Lisan itu ada dua ya, lisanul maqal, mulut, lisanul hal yakni perbuatannya. Jadi sholat, berbakti orang tua, menuntut ilmu seperti ini, maka dia berdoa dengan lisanul halnya, dengan perbuatannya, ya, berharap pahala kepada Allah. Nah yang kedua doa mas'alatin, doa masalah, ya, dengan lisanul maqalnya dia memohon, meminta kepada Allah. Baik. Kemudian di antara para jamaah sekalian dan beberapa faedah penting ya mungkin yang akan kita sampaikan. Yang pertama, ada sebuah hadis yang ini seperti syubhat ya, atau seperti kerancuan. Ada hadis yang bunyinya, kata Nabi bersumpah, wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhafu alaikumud dunya an tanafasu fiha. Hadis itu bunyinya, dan sungguh demi Allah aku tidak takut kalian berbuat syirik sepeninggalku, tapi aku takut menimpa kepada kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Dari hadis ini seolah-olah dohirnya hadis berarti Nabi tidak takut umat jatuh kepada kesyirikan. Betul, dohirnya demikian. Tapi Nabi hanya takut minat tanaffusi fid dunya. Nabi khawatir umatnya berlomba-lomba mengejar dunia. Bagaimana jawabannya, ikhwan? Nah, jawabannya seperti yang dijawabkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Ya. Jadi maksud perkataan Nabi, demi Allah aku tidak takut kalian berbuat syirik sepeninggalku, yakni maksudnya ala majmu'ikum. Catat ini. Maksudnya kalian ala majmu'ikum, yakni secara total kalian tidak akan berbuat syirik secara total. Adapun sebagian kaum di antara kalian ya ahli syirik ya. Tapi total umat Islam sepeninggalku berbuat syirik tidak. Ya. Karena yang berbuat syirik sepeninggal Nabi banyak tapi tidak seluruhnya gitu lah. Paham maksudnya? Harus dibawa kepada itu pemahamannya. Ya. Jadi yang dimaksud ai ala majmu'ikum, yani total kalian semuanya tidak akan, yani aku tidak khawatir berbuat syirik. Tapi tetap Nabi khawatir sebagian kalian berbuat syirik. Bahkan sampai kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Lalu faedah yang kedua jemaah, bagaimana kita at-takhallus, membebaskan diri dari kesyirikan dengan dua jenis yang besar dan kecil. Salah satunya jemaah sekalian dengan berdoa. Ya. Pernah Nabi bersabda kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Wahai Abu Bakar, sungguh syirik pada kalian itu lebih samar dari rayapan semut. Ya.
Lalu kata Abu Bakar, ya Rasul, wa halis syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Ya Rasul, syirik itu apakah hanya orang yang menjadikan sembahan selain Allah saja? Kata Nabi, waladhi nafsi biyadi, syirik itu bukan hanya itu, tapi syirik dia akhfa min dabibin namal. Syirik lebih samar dari apan semut. Bukan hanya nyembah selain Allah, syirik itu lebih samar dari apan semut. Lalu kata Nabi, memberikan solusi kepada Abu Bakar, ala aduluka ala syai' idza qultahu, maukah aku tunjukkan kepadamu hai Abu Bakar, kalau kau baca ini, dhahaba anka qaliluhu wa katsiruhu, akan hilang darimu kesyirikan itu, kecil, sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak akan dihilangkan. Qal, lalu kata Nabi, qul, bacalah olehmu, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Jadi doa yang ini dirutinkan. Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Boleh dengan dhamir ana, dengan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Baik. Kemudian kita baca lagi. Ma yustafadu, ya. Ma yustafadu minal ayataini. Oh. Munasabah, taib. Apa sekarang munasabatul ayataini lil bab? Keterkaitan, kolerasi dua ayat terhadap bab. Sekira jelas, ya. Jelas. Kata beliau, annal ayata al-ula, bahwasanya ayat yang pertama tadulu menunjukkan ala anna syirka, atas bahwasanya syirik a'zam, lebih besar, atau a'zamudz dzunub, kesyirikan adalah a'zamudz dzunub, dosa yang paling besar. Kenapa paling besar? Li anna man mata alaihi, karena bahwasanya siapa yang meninggal dunia di atas kesyirikan tersebut, la yughfaru lahu, Allah tidak ampuni. Wa hadza yujibu lil 'abdi, atas dasar ini mengharuskan, yujibu itu mengharuskan, mewajibkan, mengharuskan, lil 'abdi bagi hamba, syiddatal khauf, sangat khawatir, sangat takut, min hadad dzanbil ladzi hadza sya'nuh, dari dosa yang demikian ini keadaannya. Kalau terbawa mati tidak diampuni. Allahu akbar ya ikhwan. yakni walaupun dia tuh pernah sholat, pernah zakat, pernah haji, bolak-balik ke Mekah, mati berbuat syirik, di akhirat tuh nyatunya dengan Abu Jahal, nggak ada bedanya, kekal di neraka, na'udzubillah. Maka wajib kita khawatir. Dan disinilah penulisan mu'alif ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab sangat tertib sekali. Pentingnya tauhid, urgensi tauhid, kemudian keutamaan tauhid, ya. Lalu orang yang menyempurnakan bagaimana, lalu dibahas jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Khawatir jatuh kepada kesyirikan. Taib, wal ayatu tsaniyah tadullu ala anna Ibrahim. Adapun ayat yang kedua menunjukkan bahwasanya Ibrahim khafa syirka ala nafsih. Khafa syirka ala nafsih. Khawatir kesyirikan menimpa atas dirinya. Wa da'a Allah, lalu dia doa. Da'a Allah, dia doa kepada Allah an yu'afihi. Ya. Untuk menyelamatkan minhu darinya. Ya. Fama dhannu bi ghairihi, maka bagaimana ya? Fama dhannu bi ghairihi, maka bagaimana persangkaanmu? Bagaimana menurutmu gitu bi ghairihi, dengan yang selain Ibrahim? Ibrahim saja khawatir syirik jatuh atas dirinya. Fama dhannu bi ghairihi, maka bagaimana pula ya sangkaan kita atau menurut kita terhadap selain Ibrahim? Tentu apa? Lebih apa tentunya? Lebih pantas untuk lebih takut. Fal ayatani, maka kedua ayat tadullani, menunjukkan ala wujubil khaufi minasyirki, wajibnya takut kepada kesyirikan para jemaah. Ya.
Taib. Saya kira jelas penjelasan saya ya. Taib. Ma yustafadu minal ayataini. Apa faedah yang bisa kita ambil dari kedua ayat? Maksud faedah ini pelajaran. Taib. Al-ula anna syirka a'dhamu dhunub li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Bahwa kesyirikan adalah a'dhamu dhunub. Apa a'dhamu dhunub? Dosa-dosa yang paling besar. Li'anna Allah, apa artinya? Bahwasanya Allah Ta'ala akhbara, telah mengkabarkan, annahu, bahwasanya Allah la yaghfiruhu, tidak mengampuninya, liman, bagi siapa yang lam yatub, tidak bertaubat, minhu, dari syirik tersebut ya. Berarti kalau taubat diampuni semuanya. Tsaniyah, yang kedua, anna ma'ada, bahwasanya ma'ada, ma apa-apa. Jadi ma itu bisa mausul, maknanya ma apa-apa atau sesuatu atau semua. Bisa ma itu nanti lihat bisa maknanya nafi, penafian, yakni tidaklah atau bukan atau tidak. Maka di sini maknanya semua atau apa-apa. Annama, bahwasanya ma semua atau apa-apa yang ada selain, ada tu ghair artinya, ada tu illa juga, ada selain asyirki minadz-dzunub, selain kesyirikan dari dosa-dosa atau dosa-dosa selain dari kesyirikan. Idza lam yatub minhu, jika belum taubat dari dosa-dosa selain kesyirikan tersebut, maka di akhirat dakhilun tahtal masyiah, masuk di bawah kehendak Allah. Insya ghafarahu bila taubatin, jika Allah berkehendak Allah mengampuninya walaupun tanpa taubat. Bahkan dosa-dosa kecil itu jemaah, dosa kecil itu kadang walaupun nggak taubat bisa gugur. Dosa kecil ya, walaupun nggak taubat bisa gugur dengan apa? Dengan amalan-amalan tertentu, dengan sholat, dengan istighfar saja dosa kecil gugur. Tapi kalau dosa besar tidak cukup istighfar, tapi harus dengan taubatan nasuha. Karena istighfar itu bukan taubat. Istighfar itu bukan taubat cuma. Istighfar itu zikir yang artinya kita mohon ampun. Ya. Jadi bukan taubat. Kalau taubat itu perlu 3 syarat, butuh amal taubat itu. Apa syarat yang pertama jemaah? An-nadam. Harus adanya amalan hati yang dia itu menyesal. Jangan malah seneng bangga. Oh, tidak apa-apa, kuis bosen, kuis biyen wis akeh. Duh, kok malah bangga? Harusnya nyesal, ya Allah, kenapa kok saya bisa melakukan? Ya. Yang kedua apa syaratnya? Al-iqla' 'ani dzunub, menjauhi. Ya, karena kalau taubat tapi tidak dijauhi tetap dilakukan, itu namanya taubat sambel katanya. Pedas, tapi colek lagi sama ini rujak ini. Pedas, colek lagi. Yang ketiga, al-azm, tekad tidak akan mengulang. Kalau taubat nyesal iya, meninggalkan iya, tapi tekad nanti akan mengulang. Loh, enggak taubat namanya. Taubat enggak? Ya taubat. Kapan? Sekarang. Besok gimana? Insyaallah besok aku tak mulai lagi engko. Atau taubat kenapa sekarang? Karena enggak punya duit. Kalau punya duit, mau nanti. Nah, itu enggak diterima taubat seperti itu. Baik. Jadi kalau tanpa taubat, dosa-dosa kecil hilang jemaah. Dengan sholat, dengan puasa. Seperti kata Nabi, as-salawatul khams, salat-salat yang 5 itu menggugurkan antara satu dan keduanya itu. Kita nanti duhur tuh, dosa-dosa kita di pagi tadi sampai duhur gugur. Nanti kita salat asar, dosa antara duhur ke asar gugur. Yang kecil-kecil. Ya. Melihat akhwat, dosa besar apa kecil? Melihat akhwat, yang bukan mahram, melihat. Tapi ada hadis palsu jemaah, katanya melihat istri yaitu seperti melihat hajar aswad. Jadi kalau belum mampu mencium hajar aswad, cium saja istri. Ini enggak benar, ini hadis, enggak ada hadis seperti itu. Ya. Maksudnya melihat akhwat yang bukan mahram dosa. Naam, dosa, tapi dosa kecil. Berarti dengan istighfar gugur dengan istighfar. Tapi nanti tiap hari lihat, ya berarti dosa kecil nih bendino. Ya, lesat sagira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan numpuk. Bukankah gunung yang besar tinggi menjulang itu tersusun dari apa?
kerikil-kerikil yang kecil para jamaah. Maka dosa ya jangan disengaja diniatkan. Tetap antum lihat akhwat tetap istighfar, lihat akhwat ya istighfar. Apabila tidak sengaja istighfar, jangan melotot astagfirullah, melotot astagfirullah, astagfirullah, apa subhanallah mungkin kecantikannya gitu. Nah, terus insya ghafarahu bila taubati wa insya adzaba bihi. Dan jika Allah berkehendak, Allah menyiksa dengan sebab dosanya. Fa fi hadza, perhatikan, pada ayat ini atau pada poin ini dalilun menunjukkan ala khuturati syirki, bahaya kesyirikan. Dan surat ini jemaah ya, surah apa tadi? Yang innallaha yaghfir asyraka bi, surat apa? Surat An-Nisa ini bantahan kepada kelompok siapa? Kelompok Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir di neraka kekal. Terbantahkan dengan ayat ini. Dan juga dalil ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang khilafiyah hukum meninggalkan sholat tahawunan wa takasulan. Hukum meninggalkan sholat karena malas ya, bukan karena mengingkari kewajiban sholat. Apa hukumnya? Berdasarkan ayat ini berarti dia tidak kufur, karena dosa di bawah kesyirikan termasuk apa? Meninggalkan sholat. Jadi mengingkari tidak kewajibannya, menghalalkan tidak apa yang diharamkan Allah. Ya. Maka sekarang nih lagi heboh, lagi viral nih tentang pemerintah melegalkan, bukan melegalkan, artinya ia melegalkan penjual pemasaran miras ya. Bagaimana kita bersikap? Yang pertama, jangan banyak komen di medsos, apalagi sampai mencela pemerintah dengan sebab ini. Karena mencela pemerintah bukan sifat ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ini termasuk loh yang dai-dai ngaku sunnah, apalagi para penuntut ilmunya. Ini dai-nya, tak lihat itu banyak sekarang. Begitu pemerintah melakukan ini langsung, ya, ada yang mengkafirkan dan semisalnya. Ini kita tidak boleh, apalagi kita sebagai penuntut ilmu jangan cuit-cuit di medsos tentang masalah ini. Terus yang kedua, pemerintah itu kan ketika melegalkan dengan alasan apalagi ekonomi kan, berarti sama hal ini sudah kita sering bahas. Pemerintah atau siapapun yang berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah bisa jadi kafir, bisa jadi tidak kafir, tergantung bagaimana niat hatinya. Kalau meyakini hukum selain Allah lebih baik, maka jelas kufur. Itu. Tapi kalau dia karena dunia, seperti melegalkan khamar karena dunia, maka belum tentu dikafirkan selama dia tetap mengharamkan khamar itu. Dia tahu, dia yakin khamar haram, namun dilegalkan demi apa? Sama halnya pemerintah yang melegalkan pelacuran. Apakah pemerintah ini kafir karena menghalalkan zina? Atau pemerintah yang meresmikan pembuatan tempat-tempat ibadah kafir, apakah pemerintah juga kafir misalnya? Ini tidak demikian ponisnya jemaah sekalian. Berkaitan kafir mengkafirkan ini urusan hati, ya, apalagi mentakyin demikian. Orang yang tidak sholat bisa kafir, iya, kalau dia meyakini sholat tidak wajib. Tapi orang yang tidak sholat belum tentu melegal mengapakan, belum tentu mengingkari kewajiban sholat. Demikian pula orang yang menjual belikan perzinahan, menjual belikan khamar dan yang semisal, melegalkan, meresmikan, belum tentu dia menghalalkannya, ya. Tapi intinya para jamaah sekalian, tetap bagaimanapun kondisi pemerintah, kebijakan yang memang membuat sesek seperti ini, itu sudah biasa. Dari zaman dulu sampai hari kiamat ada kebijakan-kebijakan seperti ini, dan kita tetap untuk bersikap bagaimana seharusnya semestinya. Kenapa mengkaji kitab-kitab usul sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi masih poin-poin begini kadang-kadang masih terbawa emosi, masih terbawa seperti orang-orang hizbiyun. Ya, jadi jangan segera dihapus, dibuang. Maka anda nggak ada komentar-komentar ini, sudah, bukan berarti diam kita, anda. Ini jelas kesalahan tentu. Ya, nah kita selalu doakan, berharap ada kebaikan insya Allah. Baik, mana lagi? Salisa, yang ketiga. Al-khawfu minasyirki fa inna Ibrahim alaihi salam wa huwa imamul hunafa. Perhatikan.
faedah dari dua ayat adalah wajibnya kita takut dari kesyirikan, al-khauf minasyirki. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam huwa imamul hunafa, yang dia adalah imamnya al-hunafa, imamnya yakni orang yang beragama lurus, imamnya orang yang beragama lurus. Walladzi kasara, dan juga Ibrahim yang dia kasara, menghancurkan al-asnam, berhala-berhala, patung-patung biadih dengan tangannya, yang sampai demikian loh para jemaah, khafahu ala nafsihi, dia takut atas dirinya jatuh kepada kesyirikan. Fa kaifa biman dunahu, maka bagaimana dengan orang yang di bawah levelnya kayak Nabi Ibrahim, kok merasa aman dari kesyirikan? Sudahlah, jangan ngomong syirik-syirik yang lain aja. Kenapa? Allah udah ngerti. Lu nggak boleh jemaah. Sudah tamat kitab tauhid pun tetap diulang-ulang pembahasan. Karena kitab tauhid itu banyak sekali. Kitab akidah juga paling banyak sekali para jemaah. Ya. Jadi sikap takut dari kesyirikan. Yang keempat, ar-rabi'ah, masyru'iyatu du'a lidaf'il bala. Nah, disyariatkan doa untuk menolak bala. Makanya kata Nabi bahwa doa itu manfaat, ya, bagi yang sudah turun atau yang belum turun dari bala. Yang sudah turun agar diangkat, yang belum turun agar tertolak dengan doa. Lidaf'il bala, untuk menolak bala, bencana. Wala ghina lil insani ar-rabbih, dan bahwasanya menunjukkan la ghina, tidak ghina itu tidak, ginanya cukup. Ini apa? Merasa Jadi menerjemahkan dalam bahasa Arab itu gini para jemaah. Contoh, la tidak, yazal lenyap, tidak lenyap. Apa maknanya? Ada berarti, ya kan? Sama dengan jangan makan ya, jangan makan ya. Berarti apa maknanya? Makan. Jadi ojo sampai orang mangano, makan. Demikian dalam bahasa Arab terjemahnya. Seperti ini. La tidak, gina cukup. Berarti butuh gitu. Karena butuh lil insan, bagi seseorang, bagi manusia, an rabbih, kepada Allah. Karena manusia itu sangat butuh kepada Allah. Itu maksudnya laginan. Karena manusia pasti butuh, ya, laginan. Kalau ginan apa? Cukup. Kalau la pakai la berarti tidak cukup, yakni butuh. Khamisah, yang kelima, masyru'iyatu du'ail insani li nafsi wa li dzurriyyatihi. Ini tadi sudah kita sebut. Disyariatkan doa itu untuk kebaikan diri dan untuk anak keturunan. Jadi doakan tuh jangan kita saja. Anak istri kita doakan. Yang keenam, as-sadisah, ar-raddu 'alal juhal. Nah, ini dia. Bantahan kepada orang-orang jahil. Alladzina yaquluna, yang mereka itu mengatakan la yaqa'u syirku, kesyirikan tidak akan terjadi fi hadil ummah, di tengah umat ini katanya. Ya. Maka ini keliru keyakinan itu. Sehingga kan ada orang, ngapain sekarang ngomong-ngomong tauhid? Semua orang sudah Islam kok. Tauhid itu ngomong kepada Abu Jahal gitu katanya. Loh, tidak jemaah. Umat ini bahkan nanti ada bab khusus mu'alif membawakan bahwa inna hadil ummah, bahwa umat ini akan ada yang nyembah berhala. Di antara dalilnya para jemaah sekalian adalah bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi menyembah mereka kepada selain Allah, sementara umat Islam akan mengikuti siapa? Akan mengikuti tata cara, kebiasaan, agama, keyakinan orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Maka pasti di tengah umat ini akan terjadi kesyirikan. Sebagaimana orang Yahudi, orang Nasrani jatuh kepada kesyirikan. Nah, jadi kesalahan dari orang awam atau orang jahil yang mengatakan la yaqa'u syirku fi hadhil ummah fa aminu minhu fa waqa'u fihi, sehingga mereka merasa aman dari kesyirikan. Kalau sudah merasa aman fa waqa'u fihi, akhirnya apa? Akhirnya jatuh kepada kesyirikan tersebut. Baik, ayat berikutnya. Wa fil hadisi, ya, yang itu ya.
Wa fil hadis panjang ya. Gimana? Poin berikutnya ya. Ya. Nggih. Setuju nggih, saya juga sudah capek, setuju nggih. Iya. Hebat. Muridnya yang minta berhenti, Masya Allah. Secara teladan banget. Taib cukup. Taib. Ya. Ini apa yang bisa kita bahas mudah bermanfaat. Allah ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.